Apa kabar sahabat-sahabatku yang luar biasa? Senang sekali masih bisa bertemu dengan kalian. Masih bersama dengan celoteh Pak Beh. Jangan lupa senantiasa subscribe, share, like, dan bagikan pada siapapun. Kalau kebetulan tema ini bermanfaat bagi teman-temanmu yang di luar sana yang Pak Beh gak kenal. Oke. Pak Beh adalah seorang ayah. Ayah yang tentunya sangat mencintai anak-anaknya. Beh mungkin secara umum jarang marah ya. Tetapi ada batasan-batasan yang apabila dilanggar oleh anak-anakku membuat Beh menjadi marah. Karena jarang marah, jadi begitu marah meledak kayak bom atom. Dan alurnya yang sudah pasti, anak-anak akan menjudge ayah jahat, ayah galak. Mereka lupa bahwa ayah menjadi galak karena sudah ada batasan yang mereka langgar. Mereka lupa pada saat mereka melakukan kesalahan kecil, si ayah cuma meliriknya dan mengizinkan membuat kesalahan tersebut. Mereka melupakan itu. Tapi pada saat mereka sudah melanggar zona integritasnya, ada batasan yang dilanggar oleh mereka, maka Pak Behnya jadi marah besar. Dan marah besar ini yang akhirnya diingat oleh mereka bahwa ayah galak. Banyak di antara kita kayak begitu. Mereka memberikan sebuah penilaian terhadap sesama ketika mereka melanggar batas-batas toleransi yang sudah diberikan oleh sesama tersebut. Saya sadar, menurut saya sih saya sudah menghormati seperti ibu saya gitu ya, saya sangat menghormatinya, mengagungkannya dan sebagainya. Dan kelihatannya lupa penghormatan, pengagungan, dan pemuliaan itu untuk diberi nilai. Ketika ada sebuah trouble sehingga akhirnya Beh muncul taring, keluar asap di telinga karena marah, di saat itu penilaian dilakukan. Kita sering kayak begitu. Pada saat sesama sedang memberikan yang terbaik buat kita, kita lupa menilai bahwa itu sebuah kebaikan. Tapi ketika kita mungkin tanpa sengaja membuat yang tadinya baik jadi marah pada kita, kita spontan menilainya, dia jahat. Jujur, penilaian yang seperti itu nggak adil. Dan semua yang tidak adil pasti akan membuat rasa yang tidak nyaman. Makanya yuk sahabat-sahabatku, adillah dalam hidup. Kalau kita tidak adil dalam hidup, seperti yang kita rasakan pada saat kita diperlakukan tidak adil, rasanya tidak nyaman. Dan membuat sesama tidak nyaman, itu jelas melanggar fungsi Tuhan nyiptain kita. Tuhan nyiptain kita kan bikin rasa nyaman buat sesama. Misi kita jalan-jalan di dunia ini sebelum balik ke surga kan membuat dunia ini jadi nyaman, senyaman surga. Nyaman itu adalah awal dari sebuah damai. Kalau keberadaan kita tidak mendamaikan karena kita tidak mampu berlaku adil, terus nanti kalau Tuhan kecewa, terus gimana? Lalu kita mau berdoa pada siapa kalau Tuhan sudah kecewa pada kita? Jadi perihal adil ini sangat sederhana, tapi efeknya besar. Jadi yuk dimulai dari hari ini. Mudahlah menilai pada saat yang positif. Saat aku diizinkan tidur sementara orang tuaku menyapu, nilailah
bahwa orang tuaku baik. Ketika kegiatan orang tua sudah terlalu repot, dia tidak lagi sempat menyapu dan menyuruh kita menyapu, jangan katakan orang tua cerewet dan tidak mengizinkan aku istirahat sejenak. So, ketika dia sering mengajakku jalan-jalan, nilailah baik banget. Ketika dia sudah tidak lagi ngajak kita jalan-jalan, jangan dinilai jahat. Dinilai saja, kok jadi jarang ngajak jalan-jalan ya? Apakah keberadaanku mengganggu dia atau bagaimana? Nah, itu jauh lebih bijak daripada langsung menjudge. Ternyata dulu ngajak jalan-jalan cuman sesaat, aslinya pelit loh. Jadi melupakan jasa yang kemarin, jadi fokus untuk mencari aib-aib yang lain. Sahabatku, berbuat adil itu memang mudah, sangat mudah. Asalkan ada kemauan kita untuk fokus pada hal yang positif. Kalau kita fokus pada hal yang positif, insya Allah kita menjadi manusia yang adil. Tapi kalau kita fokus pada hal yang negatif saja, adil mah udah jauh banget, kan begitu. Jadi yuk dimulai dari hari ini, fokus jadi orang yang melihat segala sisinya dari hal yang positif. Hal-hal yang negatif yang akan membuat damai itu hilang. Kalau damai itu hilang, bagaimana mungkin kita bisa menjalankan fitrah kita diciptakan oleh Tuhan, yaitu sebagai penebar damai. Yuk dimulai dari hari ini. Jadi pribadi yang mendamaikan, jadi pribadi yang fokus menilai positifnya, jadi pribadi yang tidak memberi tempat untuk hal-hal yang negatif dibahas dalam jiwa kita, dalam keseharian kita. Senang sekali bertemu dengan kalian. Selamat berproses menjadi pribadi hebat, pribadi yang mendamaikan bagi sesama. Senang sekali bertemu dengan kalian. Sukses selalu dan Assalamualaikum.